Prof masih pada bingung yang ingin masuk ke jurusan atau prodi teknologi pendidikan. Apakah teknologi pendidikan itu yang pertama mereka harus jago teknologi atau jago IT gitu kan? Itu rata-rata yang jadi pertanyaannya gitu. Itu satu dulu. Nanti simpan pertanyaan yang lain. Iya, benar. Kalau orang mau belajar tentang definisi teknologi pendidikan, itu belajar mulai dari pertama-tama. Teknologi pendidikan itu munculnya dari Amerika. Sayangnya tidak muncul dari daerah saya. Di Sumeneb. Sumeneb. Lahirnya Madura. di Amerika. Iya. Ilmu ini memang lahirnya di Amerika. Iya. Kita belajar bukan belajar karena Amerika, bukan. Belajar karena ilmunya. Iya. Andai kata ini lahirnya di Sumeneb, kita belajar ilmu ini. Dari Amerika. Mereka mengatakan pertama-tama itu teknologi pendidikan hanya bicara tentang pertama-tama tahun 60. Teknologi pendidikan itu adalah bidang pengetahuan dan keterampilan bagaimana membuat isi pendidikan yang disebut dengan message, pesan kan, isi pendidikan, message didesain. Jadi bagaimana pesan itu didesain. Karena itu teknologi pendidikan pada itu disebut dengan message design. Bagaimana mendesain isi pendidikan. Ya, ngajar apa? Anda bidangnya apa tadi? Arsitektur. Arsitektur. Oke. Bagaimana mengajarkan arsitektur? Bagaimana mengajarkan arsitektur? Itu. Isi tentang arsitektur itu harus didesain bagaimana supaya gampang dilihat. Itu pertama munculnya seperti itu tahun 60. Lama-lama tahun 70-an sampai tahun 80 bergeser. Teknologi pendidikan itu media. Banyak kan? Ya. Media. Sehingga banyak dekat sama ilmu komunikasi. Karena komunikasi juga pakai media kan? Media, surat kabar, media radio, media televisi, media gitu. Bagaimana menggunakan media itu dalam pendidikan. Tuh. Tapi itu, penggunaan berbagai media itu berakhir dalam definisi teknologi pendidikan itu berakhir pada tahun 80. Setelah itu nggak lagi. Yang namanya definisi teknologi pendidikan itu berkembang. Nah, definisinya berangsur-angsur berubah gitu. Berubah karena mengikuti kebutuhan dunia. Zaman. Nah, sampai kepada yang terakhir itu yang namanya teknologi pendidikan itu adalah satu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memfasilitasi peserta didik. Lain lagi kan itu ya? Bagaimana memfasilitasi, artinya membantu peserta didik supaya bisa belajar dengan bagus, gitu. Nah, bagaimana itu didesain seperti apa pembelajaran itu, dikembangkan seperti apa, kalau dievaluasinya seperti apa, lalu kalau digunakannya seperti apa, seperti itu. Ya, melalui semua tentang design, development, evaluation, utilization itu, manajemen itu juga diperoleh melalui suatu studi dan praktek etis. Studi dan praktek etis. Studi itu bisa research, bisa juga kajian-kajian diskusi para pakar. Itu studi juga. Seminar misalnya itu bukan research, tapi itu studi juga. Studi itu termasuk research dan yang seperti itu. Atau praktek etis, praktek bagaimana pembelajaran itu difasilitasi, tapi yang pembelajaran yang seperti apa yang etis, pembelajaran yang untuk hal yang baik-baik. Kalau pembelajaran bagi pencopet supaya bisa mencopet itu bukan etis, itu tidak etis. Tapi pembelajaran juga. Pembelajaran, tapi itu bukan teknologi pendidikan. Itu tidak diakui oleh teknologi pendidikan. Makanya tidak dibilang selalu praktek etis. Karena prakteknya tidak etis itu. Jadi yang praktek tidak etis tidak diakui oleh bagian teknologi pendidikan.
kalaupun itu dilakukan, itu bukan prakteknya teknologi pendidikan. Jelas? Iya. Bisa, copet diajar dulu sampai dari jarak berapa bisa begitu. Iya. Dan diajarkan dengan sangat sistematis bisa, tapi itu tidak diakui sebagai karya teknologi pendidikan. Iya. Sebab teknologi pendidikan hanya yang etis. Etis itu penting. Etika. Etika. Peraturan perundangan penting. Tapi ada yang tidak ada peraturan perundangan, tapi ada di etika. Misalnya, Ada yang tidak tersurat tidak tersurat, tapi Tapi tersirat. tapi tersirat. Misalnya, kita cinta tanah air nggak sih? Iya. cinta. Orang yang tidak cinta tanah air, Hmm. tidak cinta tanah air, tidak etis. Dan jangan tinggal di sini dong. Hmm. Boleh dia lebih cinta ke negara lain, Tanah boleh ke lain. bangsa lain, cintanya boleh, tidak dihalangi, bebas. Tapi sebagai bangsa Indonesia tidak etis. Iya. Boleh cinta keluarga lain, tetangga lain, segala macam. Tapi kalau tidak cinta sama keluarganya, tidak etis. Tidak etis. Iya. Dituntut hukum nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya ya. Karena perasaan abstrak. Etika, Etika. Etika, ya. itu namanya etika. Etika tapi yang tidak ada di Etika. undang-undang. Kalau menggamparin istri itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Ya. Ada bukti. Tapi nyuekin istri Nggak ada. tidak etik juga. Nggak ketahuan. Tidak etis juga. Dikaitkan Iya, iya. istri nunggu seperti orang nggak laku aja juga gitu ya. Padahal Nuntut ke polisi dengan itu nggak bisa, nggak ada bukti. Oh, iya. Tapi itu etika. Etika itu penting. Pelajaran etika. Ya, di dalam olahraga orang bermain bulu tangkis, bermain basket, bermain bola voli, bermain pintar boleh, tapi bermain sambil ngeledek lawan tidak boleh. Hmm. Terus Kayak itu ya. Ya? Di bola tapi ya bulu tangkis itu. nggak boleh. Di bola ada ya? Nggak boleh. ditegur. Ada Iya, hukumannya iya, iya. dapat kartu. Dapat kartu. Nah, itu kalau dilakukan dikeluarin dari lapangan. Etika. Bukan karena kalah bermainnya, Iya. itu. Etika. Itu praktik etis. Etika penting. Iya, praktik etika begitu loh. Etika. Tadi yang saya suruh tuh yang mencintai tetangga atau sementara istrinya tidak dicintai. Nah itu nggak bisa dituntut juga karena Karena perasaan. suami nggak mencintai saya terus. Ya, etika, Etika. itu etika. Oh iya iya. iya. Etika itu Iya. pola hidup, pola berbicara, pola seperti itu. Etika itu penting. Orang boleh cerdas, setinggi langit, tapi nggak etis. Misalnya lagi, orang kita ditugaskan belajar di luar negeri, dibiayai oleh pemerintah. Student action. Sudah ada sampai S1, S2, S3 di luar negeri, dibiayai. Pulang ketiga, pulang ke Indonesia bilang, Indonesia itu apa ini? Saya nggak bisa kerja di negara kayak begini nih. Nah, Di Padahal yang biayain nih. tempat saya belajar itu, Iya. oh begini nanti kalau kerja saya digaji sekian di sana di Indonesia itu apa itu? Payah. apa itu etis kok? Nah, Tidak etis. itu Tidak etis. Tidak etis itu. Iya. Iya karena udah Tidak etis. Iya, iya, iya. Tidak etis. Anda kalau jadi orang tua digitukan juga nggak mau kan? Nggak Iya, mau. benar. Nah, apa yang Anda nuntut kepada polisi nggak bisa juga, Nggak bisa. karena bukan hukum itu. Karena ya yang ini Anak Anda dikasih biaya, oleh Anda dihidupin. Hmm. Begitu dia jadi orang, dia bilang apa kerjaan itu? Abah mah. Lulusan itu aja, kerjanya begitu aja. Gitu. Anda melapor kepada polisi bahwa dia karena dia mengatakan begitu, nggak bisa dihukum bisa. dia. Tapi dia tidak etis. Dia tidak etis. Dia sebagai anak Anda tidak patut bicara itu seperti itu. Kepada Anda. Iya. Etika itu penting. Jadi dalam teknologi pendidikan itu ada etika. Praktek etis tadi. Praktek etis. Praktik etis ya. Itu praktek etis. Itulah yang bagaimana memfasilitasi peserta didik supaya mereka dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dalam Ya. pelajaran itu Sampai tujuan. dan mempraktikkannya dengan etis. Mantap.
Itu jadi bukan lagi bicara hanya media, media kecil. media hanya pembelajaran. message. Kalau bicara media, zoom. Nah, itu kita katanya, wah itu teknologi pendidikan banget. Lalu kalau di tempat di daerah yang tidak ada akses internet, Terus teknologi pendidikan mati. Iya jadinya. kesannya Jadi, jadi mati ya kalau Seperti kayak teknologi pendidikan gitu. tidak berfungsi kan? Iya. Salah. Iya. Sebab teknologi pendidikan itu memfasilitasi Hmm. pembelajaran. Bisa menggunakan IT, internet, Online. bisa tanpa menggunakan internet, bisa. Bisa. Online itu internet. Online internet, Internet. modul. Bisa modul, Pakai- bisa pakai bahan pembelajaran tercetak. Iya. Bisa, Ya. bisa. Pakai Iya. pembelajaran langsung begini, Hmm. Bisa tetap juga. mudah. Bisa juga. Tidak usah pakai internet kan? Iya. Kalau Anda mengajar saudara-saudara kita di ujung timur sana Indonesia, Papua. di mana akses internet tidak ada, mau pakai Zoom. Hmm. Kelompok Itu belajar, hanya media itu. kelompok belajar. Itu hanya media kecil. Iya. Jadi teknologi kan tidak sekecil itu, Tidak sekecil itu. tidak sekecil itu. Soalnya Jadi kalau kesannya teknologi kalau gitu Zoom ya. itu bukan teknologi pendidikan, hanya memindahkan yang Hanya media, itu media delivery. Iya. Hmm. Ya, Bagiannya gitu kan cara ya, Prof, ya. mendeliver message melalui internet. Iya. Cuma itu aja. Tapi message-nya harus didesain seperti apa? Nggak tahu. Karena menggunakan Samsung, sedangkan materi kuliahnya tidak Nggak didesain. berantakan sama aja. Jadi berantakan kan? Nah, iya malah tambah kacau. Berantakan kacau dan nggak nangkep mahasiswa. Karena- Nggak nangkep, bahkan kelemahannya ada yang tidur, ada yang nggak ketahuan sama video. Karena mahasiswanya, karena bahannya itu tidak didesain secara khusus. Praktek Kalau belajar tentang kurang. instructional design, bahannya didesain seperti itu. Prof, Hanya bahan yang bisa dengan bagus lah yang bisa efektif untuk belajar. Oh betul. Kalau tidak bisa dengan bagus, tidak efektif. Menggunakan media apapun. iya benar. Berarti distance learning yang online Nah. gitu ya harus ada desainnya juga. Iya. Harus desain. Itu kan makanya yang Ini di sudah. UT itu ya seperti itu ya. Ada ngomong itu bagus. Ada ngomong itu ya, bagus. Nih. Ini buku. Teaching and learning At a distance. Teaching and learning at a distance. Iya. Mengajar dan belajar Dengan jarak. dari jarak jauh. Iya. Ya kan? Terus lihat foundation of Distance education. iya. Jadi ini buku dasar Dasar. pendidikan jarak jauh. Oh, iya, iya. betul, Ini buku betul. nih. Edisi ke-6. Iya. Edisi ke-6. Tahunnya tahunnya 2000 2015. Belum, gitu. 2015. Nih. Ya kita belum bahas deh kayaknya. Tahun 2015 ya. Iya. Nah, apa yang saya mau ceritakan kepada Anda? Di sini ada satu bab. Saya baca babnya namanya ya. Bab 5. Bab 5 judulnya gitu. Instructional Design for Distance Education. Oke. Desain pelajaran untuk Jadi ada instructional design Distance. khusus untuk distance education. education. Nih. Ini modelnya. Instructional Design for Distance Education. Bab 5 ya. Isinya sama Bab, stability. bab 5. Bab 5. Ya, sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bab 5. 126. Halaman 126. Ya. Question is on distance education. Apa, Oke. apa judulnya? Instructional design for distance Jadi education. ada instructional design untuk pendidikan jarak Untuk jauh. bisa, iya. Berarti Hasil instructional design ini adalah bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh. oh, ini. Kalau bahan pembelajaran didesain seperti ini, pasti efektif. Betul. Masalahnya kita zamzum bahan pembelajaran ini nggak ada apa-apain. Iya, Tetap Prof. sama, cuma dipindahkan, cuman yang dari Jadi konvensional. konvensional masuk ke Zoom. Jadi PowerPoint hanya beri. Cuma PowerPoint. Ada poin. Ya, nggak bisa begitu. iya ya, Nah, harus ada bahan. Bah ya, Prof. Ya. Oh iya iya.
Oke, masuk ke instructional design. Desain, harus didesain. Hanya bahan yang didesain. Lah, Prof, yang model bisa efektif. level. Instructional Yang design itu menghasilkan model pembelajaran. Bahan pembelajaran atau model pembelajaran. Oh, model. Model yang dalam bentuknya bahan pembelajaran. Oh iya. Ada pedoman bagi dosennya, ada pedoman bagi si mahasiswanya, ada bahannya juga. 3 macam itu digabung jadi satu. Kalau itu diterapkan dalam praktek, jadilah namanya model pembelajaran. Pembelajaran.